serta mencairkan tunjangan hari raya, mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa subsidi pupuk. Pemerintah akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Hal-hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi yang meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Kalau kita lihat beberapa jenis belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan, terutama di dalam rangka kita memastikan seluruh tambahan ASN TNI Polri bisa melakukan kegiatan, jadi tumbuh belanja pegawainya. Belanja barang juga terjadi peningkatan dan utamanya belanja barang yang meningkat ini adalah karena pada Januari 2026 makan bergizi gratis telah terus berlangsung. Kalau di Januari 2025 realisasi MBG-nya masih hanya sekitar 45 miliar. Tapi di Januari 2026 realisasi MBG-nya 19,5 triliun rupiah. Kalaupun kita keluarkan realisasi MBG, belanja barang itu tetap meningkat. Jadi total belanja barang Januari 2026 adalah 25,9 triliun rupiah yang kalau tanpa MBG juga peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau 25,9 dikurangin 19,5 itu kan berarti masih sekitar 6 triliun lebih dibandingkan dengan belanja barang Januari 2025 yang hanya sekitar 3,2 triliun. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat, terutama untuk pembangunan konektivitas, ketahanan pangan, dan juga pembangunan jaringan dan irigasi. Belanja bantuan sosial, seperti tadi di depan juga saya sampaikan, juga meningkat cukup cepat, terutama penyaluran PKH Triwulan 1 tahun anggaran 2026 ini sudah dilakukan sejak mulai bulan Januari, sehingga terdata 9,5 triliun telah disalurkan untuk belanja bantuan sosial dibandingkan 4,1 triliun tahun lalu bantuan sosial di Januari. Kita lihat secara spesifik anggaran pendidikan di slide berikut. Anggaran pendidikan telah direalisasikan 56,5 triliun dari target APBN 769,1 triliun di APBN 2026. Detailnya dari kita lihat belanja pendidikan ini adalah untuk membiayai
ekosistem pendidikan kita. Ekosistem pendidikan kita itu komplit. Ada belanja untuk siswa atau mahasiswa melalui program PIP, KIP kuliah maupun makan bergizi gratis. 22 triliun sudah dicairkan, sudah dibelanjakan. Lalu juga bagian dari ekosistem pendidikan kita adalah guru, dosen, tenaga pendidik. Antara lain kita membayar tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen. Ini juga telah dibayarkan 2,6 triliun. Dan tentu kita membangun kampus, membangun sekolah, dan juga memberikan bantuan operasional untuk kampus dan sekolah, BOS, BOPTN, dan juga BOP PAUD. 27,8 triliun rupiah. Dan beberapa program yang spesifik sekolah rakyat terus berlangsung dan sudah ada realisasi, ini terutama adalah realisasi untuk proses pendidikan yang berlangsung di sekolah rakyat. Jadi proses pendidikannya jalan terus dan APBN terus mensupport. Untuk pembangunan yang baru, ini dianggarkan di 2026 dan akan sebanyak 104 sekolah dan akan nanti menjadi tambahan dari sekolah rakyat yang selama ini sudah beroperasi. Revitalisasi sekolah dan madrasah juga terus berlangsung. Tahun lalu 12.500 sekolah telah dilakukan, tahun ini akan mencapai hampir 12.000 sekolah akan dilakukan revitalisasi juga dengan pagu 17,6 triliun. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya? Itu sedang diproses lah sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan.